Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah mengabulkan hajat-hajat kita, agar Allah memudahkan urusan-urusan kita, menghilangkan kesusahan dan kedukaan kita, serta menghujani kita dengan guyuran rahmatnya. Insya Allah barakah bacaan ini semua urusan akan mudah, segala kesusahan akan hilang, dan semua hajat akan terkabul. Semua ini terjadi tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari maqalatil ulama, dari dawuhnya para ulama, dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihdal ayyam wa kana ma'ahu ashabuhu rajulan waqifan amamal masjid. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya melihat seorang laki-laki berdiri di depan masjid. Wa huwa yad'u ila rabbih. Si laki-laki itu terlihat sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana ar-rajulu yaqulu fi du'aihi ya arhamar rahimin wa qalaha sab'a marratin. Dalam doanya laki-laki itu membaca ya arhamar rahimin diulang-ulang sampai 7 kali. Ya arhamar rahimin, wahai zat Allah yang lebih mengasihi dari semua yang mengasihi. Itu diulang-ulang sampai 7 kali bacaan. Mendengar doa laki-laki itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampirinya. Faqaraba minhu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu. Rasulullah menghampiri laki-laki itu sambil berkata, hal anta minal fuqara'il muhtajina. Apakah kamu termasuk orang fakir yang sedang membutuhkan sesuatu? Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu ma'ahu hatta akhiril kalimatil ladzi qalaha ar-rasulu ila ar-rajuli. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara panjang lebar dengan laki-laki tadi sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Sabda Nabi, qul sab'a marratin ya arhamar rahimin. Ucapkanlah 7 kali bacaan ya arhamar rahimin. Faqalaha, maka si laki-laki itu membacanya, membaca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin sampai 7 kali. Setelah selesai, maka Nabi bersabda, faqala lahur rasuluh utlub ma tamannahu. Setelah selesai, maka Rasulullah bersabda kepadanya, mintalah kepada Allah apa saja yang ingin kamu minta. Fatalaba faqudiyat hajatuhu. Dan si laki-laki itu pun berdoa, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersama para sahabat melihat seorang laki-laki berdiri di depan masjid sambil berdoa. Dalam doa itu, laki-laki tersebut hanya membaca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, dibaca diulang-ulang sampai 7 kali. Duhai zat Allah yang lebih mengasihi dari semua yang mengasihi. Mendengar doa tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menghampirinya sambil bertanya, apakah kamu adalah orang fakir yang sedang membutuhkan sesuatu? Maka laki-laki itu menjawab, iya. Rasulullah pun akhirnya berbicara panjang lebar dengan orang itu sampai akhirnya Rasulullah bersabda kepadanya. Kata Nabi, ucapkan 7 kali kalimat Ya Arhamar Rahimin. Maka laki-laki itu mengucapkan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin sampai 7 kali. Setelah selesai, Nabi bersabda kepadanya, mintalah kepada Allah apa saja yang ingin kamu minta. Maka si laki-laki itu pun berdoa dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah selesai, fadhahabar rasulu ila ashabihi wa qala lahum, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi para sahabatnya itu lagi sambil bersabda kepada mereka, sabda Nabi, mangqala sab'a marratin Ya Arhamar Rahimin, barang siapa yang membaca Ya Arhamar Rahimin sebanyak 7 kali, yaqulullahu labbaika ya abdi utlub ma syi'ta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, baiklah duhai hambaku, utlub ma syi'ta, mintalah apa saja yang kamu inginkan. Nah, biasanya kalau orang itu membaca Ya Arhamar Rahimin sampai 7 kali kemudian berdoa kepada Allah, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Khawasu Asma'il Husna, di situ diterangkan, inna lillahi malakan muwakkalan bima yaqulu Ya Arhamar Rahimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai seorang malaikat yang ditugasi khusus untuk orang yang membaca Ya Arhamar Rahimin. Faman qalaha thalathan, barang siapa yang membaca Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, qala lahul malaku, maka malaikat tadi berkata kepadanya, kata malaikat, inna arhamar rahimin qad aqbala alaika fasal, sesungguhnya Allah yang lebih mengasihi dari semua yang mengasihi sekarang sedang menghadap kepadamu, sedang memperhatikan kamu. Fasal, maka mintalah kepadanya apa saja yang ingin kamu minta. Nah, jika orang tadi berdoa pada saat itu, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu antara lain fadilah serta khasiat membaca Ya Arhamar Rahimin, duhai Allah zat yang lebih mengasihi dari semua yang mengasihi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.